Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Haleluya. Silakan duduk saya yang kasih. Shalom saudara yang kasih. Ada sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Setiap kita anak-anak Tuhan perlu mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan apa itu? Tampilkan. Setiakah aku Tuhan? Saudara, pertanyaan ini jawabannya itu menentukan nasib saudara dan saya di bumi ini sampai ke dalam kekekalan. Mari kita bertanya sama Tuhan, setiakah aku Tuhan? Pelan ngomongnya saudara. Ini wajib kita tanyakan. Mari kita tanyakan kepada Tuhan, setiakah aku Tuhan? Ya, saya anggap semua setia. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saudara, di zaman sekarang ini, bahkan mungkin di sepanjang zaman, kesetiaan itu adalah barang yang langka, yang sulit didapat, sulit dicari. Kita lihat di dalam Amsal 20 ayat 6. Di sana dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya sedikit sekali orang yang setia. Sehingga sulit ditemukan di dunia ini. Kalau orang yang menyebut dirinya baik hati, mungkin banyak yang bilang begitu. Tapi yang setia, itu hanya sedikit. Next. Tuhan Yesus sendiri berfirman, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, yang dipanggil banyak sekali. 2000 tahun yang lalu, Yesus, sang anak tunggal Bapa, menjelma menjadi manusia. Dan akhirnya mati disalib dengan penderitaan mahdasyat. Untuk memanggil semua orang yang mau untuk datang kepada dia dan diselamatkan. Tapi tidak semua orang mau menerima panggilan Allah. Sehingga hanya sedikit yang dipilih. Tidak banyak yang akhirnya mau bertobat sungguh. Mau menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja di dalam hidupnya. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya percaya kita semua yang ada di sini sudah dipanggil oleh Tuhan melalui berita Injil dan sudah dipilih Tuhan. Katakan amin. Tapi itu belum cukup. Belum cukup. Ada satu langkah lagi. Yaitu setia. Saudara, di akhir zaman ini nanti akan ada pertempuran, peperangan antara Yesus, sang raja di atas segala raja, dengan raja-raja dunia ini. Dengan pengikut-pengikutnya. Yesus datang bersama malaikat dan orang-orang kudusnya. Dan dikatakan di sini, kita lihat ayat Wahyu 17 dari tengah saja saudara. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil. Katakan terpanggil. Yang telah dipilih. Katakan dipilih. Dan yang setia. Jadi kalau tidak setia, tidak akan menang. Itu sebabnya tadi saya katakan di permulaan khotbah saya, kita harus tanya sama Tuhan. Apakah aku ini setia ya Tuhan? Karena jawaban itu menentukan nasib saudara di bumi ini sampai ke dalam kekekalan. Apa arti kesetiaan itu? Next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan itu berarti keteguhan hati. Hati yang teguh, yang mantap. Ketaatan. Ketaatan dalam persahabatan. Ya, kita tidak mengkhianati sahabat kita. Ketaatan di dalam pekerjaan, atasan dengan bawahan. Terutama perhambaan. Kita sebagai hamba. Dan Allah sebagai Tuhan kita. Apakah kita taat kepada Tuhan? Dan kepatuhan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Kesetiaan itu artinya keteguhan hati yang teguh mantap. Ketaatan, terutama dalam hal ini adalah perintah Tuhan. Dan kepatuhan. Saudara, saya lihat teladan kesetiaan yang ada di antara kita. Itu adalah Pak Niko, gembala pembina kita. Beliau sungguh-sungguh orang yang setia. Saudara, saya perhatikan Pak Niko ini kalau beliau merasa menerima perintah dari Tuhan. Beliau yakin suatu hal itu berasal dari Tuhan. Maka beliau akan kerjakan mati-matian. Tidak peduli apa risikonya. Sebagai contoh, ketika Tuhan menyuruh agar nama gereja yang waktu itu sangat dikagumi orang, Betani, disuruh menurunkan. Saudara, yang orang dagang pasti ngerti, saudara, nama itu harganya sangat besar. Tapi ketika disuruh turunkan nama Betani, Pak Niko turunkan, saudara. Dia taat sama Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Padahal bagi orang itu suatu kebodohan, ketololan. Nama yang sudah terkenal harus diturunkan. Dan ketika Pak Niko diperintahkan oleh Tuhan untuk minta maaf kepada gereja-gereja lain. Karena banyak jemaatnya yang tersedot ke gereja Pak Niko. Pak Niko taat. Beliau datang ke gereja-gereja minta maaf. Biar Pak Niko tidak pernah narik-narik orang, saudara. Jemaat kan datang sendiri. Tapi beliau minta maaf kepada gembala-gembala. Jadi saudara, di antara kita, kalau saudara ingin tahu tentang ketaatan, lihat teladan Pak Niko. Saudara, kesetiaan itu sangat berharga dan sangat sulit didapatkan. Khususnya di zaman sekarang. Contoh, di dalam pernikahan, suami istri berjanji di hadapan Tuhan akan setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Tapi berapa banyak pernikahan Kristen yang akhirnya terpisah karena perselingkuhan, karena harta, kedudukan dan lain-lain. Sekarang ini musimnya tahun politik. Berapa banyak politikus yang pindah kandang, yang loncat ke sana kemari. Karyawan pindah-pindah dengan mudah, cepat pindah-pindah ke tempat bekerja dan sebagainya. Kesetiaan adalah barang yang langka dan sangat berharga dan sulit didapatkan di zaman ini. Tapi kesetiaan itu dicari oleh Tuhan. Saudara, seharusnya bagi kita, anak-anak Tuhan, kesetiaan itu harusnya banyak dijumpai. Kalau orang dunia tidak setia, tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Allah harus setia. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang setia. Mengapa demikian? Karena kesetiaan itu adalah karakter, sifat dari Allah sendiri. Allah kita adalah Allah yang setia. Dan kesetiaan merupakan salah satu dari buah Roh Kudus yang wajib kita miliki. Mari kita lihat Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia. Salah satu ciri Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Yang memegang perjanjian. Orang yang setia itu pegang perjanjian, saudara, tidak gampang ngeles. Tidak gampang mengingkari janji. Allah yang setia yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Tapi bukan terhadap semua orang, saudara. Terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Sampai beribu-ribu keturunan. Jadi sekali lagi, saudara. Kenapa sebagai anak Allah kita harus setia? Karena kesetiaan adalah salah satu karakter Allah yang sangat penting.
Allah yang kita sembah, Allah yang setia. Kalau dia berjanji, janjinya ya dan amin. Kesetiaan juga adalah salah satu buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Kesetiaan adalah salah satu buah Roh Kudus yang wajib kita miliki. Katakan, kesetiaan wajib saya miliki. Apa akibatnya kalau kita tidak setia pada Allah atau juga kepada orang lain? Oh saudara, contohnya banyak sekali ya. Banyak sekali. Suami istri yang tidak setia akhirnya bercerai, keluarganya berantakan, menderita, anak-anaknya keleleran dan lain-lain dan lain-lain. Ada banyak sekali contoh. Kalau kita lihat apa akibatnya kalau orang tidak setia, apalagi tidak setia kepada Allah. Saudara, di Alkitab ini ada banyak sekali contoh-contoh orang yang tidak setia. Contoh yang sangat jelas di dalam Perjanjian Lama. Kita belajar dari sejarah bangsa Israel. Di dalam Mazmur 78 ayat 8 dituliskan. Dan jangan seperti nenek moyang mereka. Nenek moyang bangsa Israel yang telah dikeluarkan oleh Tuhan dengan tangannya yang perkasa dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Tapi nenek moyang bangsa Israel ini dikatakan angkatan pendurhaka, orang-orang durhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Dan kita tahu apa akibatnya? Dari sekian banyak orang-orang yang keluar dari tanah Mesir, hanya Kaleb dan Yosua dan anak-anak muda yang waktu keluar dari Mesir itu di bawah 20 tahun. Itu yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa demikian? Padahal Tuhan dengan begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu dahsyat, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian Kanaan. Tapi kenapa sebagian besar mereka, laki-laki umur 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, mati terhantar di padang belantara? Karena mereka tidak setia. Tiap kali menghadapi masalah, mereka berontak. Mereka marah-marah. Mereka rindu untuk kembali ke Mesir. Mereka tidak tahu bersyukur, saudara. Berkali-kali Tuhan menolong mereka dengan mujizat-mujizat yang sangat dahsyat. Laut kosong terbelah dua. Mana roti surga turun dari langit. Burung puyuh Tuhan kirimkan, air keluar dari batu karang. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Tapi bukannya bersyukur. Tiap kali menghadapi masalah, mereka selalu rindu untuk kembali ke tempat yang lama, ke dalam perbudakan di tanah Mesir. Saudara, jangan ada di antara kita yang seperti itu. Tuhan sudah mengeluarkan kita dari perbudakan dosa dunia. Dan kita dibawa ke tanah perjanjian surga yang kekal mulia selama-lamanya. Tapi saudara, kalau engkau tidak setia, seperti nenek moyang bangsa Israel, engkau tidak akan berakhir dalam kerajaan surga yang kekal mulia selama-lamanya. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Contoh lain lagi, Raja Saul. Mari saya bacakan, saudara, tentang Raja Saul. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan.
Oleh karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Juga karena dia telah minta petunjuk dari arwah dan tidak minta petunjuk dari Tuhan. Sebab itu, perhatikan, Tuhan membunuh dia. Tuhan apa? Membunuh dia dengan perantaraan bangsa Filistin. Saul mati dalam peperangan, dibunuh oleh bangsa Filistin. Dia bunuh diri sendiri, tapi akhirnya lehernya dipenggal oleh orang Filistin, mayatnya digantung di tembok kota. Dan menyerahkan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara, ini peristiwa yang sangat tragis. Siapakah Saul itu? Saul itu adalah raja pertama Israel. Tinggi besar, tampan, perawakannya kekar. Tuhan yang memilih, bukan manusia yang memilih Saul untuk jadi raja Israel. Seharusnya Saul punya masa depan yang gilang gemilang. Karena dia orang pilihan Allah. Dia sudah dipanggil dari sekian juta bangsa Israel. Dan dia sudah terpilih secara luar biasa oleh Allah sendiri menjadi raja pertama bangsa Israel. Seharusnya masa depan Saul itu luar biasa. Kita saja yang bukan seperti Saul. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nabi Yeremia menubuatkan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, engkau yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Mungkin bukan seperti Saul jadi raja. Tapi tiap kita, Tuhan punya rancangan karena kita anak-anaknya. Tapi jangan seperti Saul. Rancangan yang luar biasa itu digagalkan oleh Saul sendiri. Karena dia tidak setia pada Allah. Tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Bahkan mencari petunjuk dari arwah-arwah yang Tuhan benci. Saudara, jadi kita lihat contoh dari Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Israel yang sudah dikeluarkan Tuhan dengan mujizat yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Termasuk laut kosong yang terbelah dua. Ternyata sebagian besar mereka gagal masuk ke tanah perjanjian Kanaan, yaitu membayarkan surga mulia. Karena tidak setia. Saul, raja pertama Israel yang dipilih oleh Allah sendiri. Yang seharusnya mempunyai masa depan yang luar biasa. Gagal karena tidak setia. Engkau dan aku, saya pastikan, karena engkau sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah, engkau dan aku punya masa depan yang luar biasa. Tapi supaya masa depan kita, rancangan Allah bagi kita itu tercapai, hendaklah kita setia. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebaliknya, apa hasilnya? Kalau kita setia pada Allah. Tadi kan kalau tidak setia akibatnya apa? Sekarang apa hasilnya? What is the result? Kalau engkau dan aku setia pada Allah. Saudara, ayat ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Tapi saya nggak peduli, saudara. Saya sampaikan lagi. Maksudnya supaya nancep di dalam ingatan kita. Tuhan berfirman, ini ayatnya bukan di Mazmur, sudah ada di Yesaya banyak. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok hatinya, Tuhan berlaku belat-belit. Perhatikan saudara. Ayat ini ya dan amin.
Tuhan membalas pada kita bukan sesuai dengan iman kita. Saya percaya, saya beriman, Tuhan pasti memberkati saya. Bagus, punya iman besar, bagus. Tapi bagaimana perbuatanmu? Kalau engkau tidak setia, imanmu nol. Kalau perbuatanmu tidak setia pada perintah Allah, Allah juga tidak setia menggenapi janjinya. Saudara, mari perhatikan. Gini saudara, supaya saudara tidak bingung. Setiap kita setelah dipanggil dan pilih Tuhan, jadi anak-anak Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, kita masih dihajar oleh Tuhan enggak? Masih. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini masih banyak tabiat-tabiat aneh. Kelakuan-kelakuan yang boten-boten. Sombong, iri hati, benci, senang kalau orang susah, susah kalau orang senang gitu. Jadi lihat teman kita diberkati, kita malah jadi sedih. Pokoknya perbuatan tabiat yang boten-boten itu masih ada dalam hidup kita. Benar atau benar? Untuk itu Tuhan perlu gebuk kita. Saudara seperti seorang bapak. Makanya itu saya lihat nih sebenarnya Alkitab ini luar biasa loh. Di dalam Amsal, siapa menahankan rotan dari anaknya, dia benci pada anaknya. Tuhan tidak pernah dengan rotan. Kalau kita salah diberitahu oleh Tuhan, nak, ojo ngono nak. Martin ngerti ya? Ojo ngono. Ya. Ini soalnya Martin ini namanya si Haan. Saya nggak tahu ngerti nggak. Kalau masih nekat, dibentak. Jangan gitu. Nekat lagi, digebuk. Ya, itu caranya Tuhan supaya tabiat-tabiat aneh-aneh itu lontur dari diri kita. Tetapi saudara, bapak itu kalau menghajar anaknya terus-terusan enggak? Bertahun-tahun tiap hari digebukin. Dulu Pak Daniel gitu ya. Sini Daniel, das. Ya udah, besoknya panggil lagi. Sini digebukin lagi. Kan enggak mungkin gitu kan. Kalau sudah kapok kan sudah di ini. Nah nanti kalau salah lagi baru digebuk lagi. Tapi kalau saudara terus-menerus dihajar Tuhan, mungkin sudah termasuk yang ini. Terhadap orang yang bengkok hatinya, Tuhan berlaku. Itu perhatikan saudara. Ya kalau saudara dihajar Tuhan, jangan terus marah, protes sama Tuhan. Tuhan cinta sama saudara. Tapi kalau terus mengalami masalah, nggak berhenti-berhenti, bertahun-tahun, belasan tahun sudah masalah terus. I think there is something wrong. Mungkin hatimu bengkok. Do you understand? Ya, periksa diri saudara. Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Luar biasa. Makin saya mengenal dia, saya makin jatuh cinta pada Tuhan. Karena saya tahu dia Allah kita yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Next. Nah ini kita baca aja langsung yang saya highlight. Firman Tuhan Amsal 2 ayat 8. Mari kita baca satu yang di highlight aja. 2, 3. Memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara kalau kita setia, jalan hidup kita dipelihara, dituntun, ditunjukkan oleh Tuhan. Sehingga kita pasti mencapai destiny yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saudara, bukan untuk sombong-sombongan, saya mau bersaksi. Pernah saya saksikan, tapi tidak apa-apa, saya ulangi. Saya pernah 2 kali mau pindah dari kota Depok, saudara. Bukan karena saya tidak senang tinggal di Depok. Tapi karena dulu kantor saya itu di Pasar Minggu. Ya, jadi tidak jauh dari Depok. Tapi kemudian saya pindah bekerja di Tomang Raya, Jakarta Barat. Jauh, saudara. Sehingga sejak bekerja di Tomang Raya, saya ingin pindah dari kota Depok karena terlalu jauh. Saya sudah kumpulkan uang, sudah cukup untuk uang muka. Saya beli rumah di Pondok Kelapa Arista. Karena di sana banyak familinya, keluarganya istri saya. Begitu baru tanda jadi, sudah 5 juta.
5 juta itu tahun 1994 itu besar, saudara. Itu damai sejahtera hilang sama sekali. Saya bingung, Tuhan ini apa-apaan Tuhan? Ini uang ini saya tidak korupsi Tuhan, ini uang berkat-Mu saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Setelah cukup untuk uang muka beli rumah di Jakarta, saya beli. 5 juta kok, ini kenapa? Tidak ada damai sejahtera. Saya doa, saya puasa, tidak ada. Akhirnya saya putuskan, saya batalkan. Begitu saya batalkan, wah sukacita luar biasa. Saya ini dalam hati ini kok mungkin ada gangguan ini. Orang kehilangan uang 5 juta waktu itu besar loh, sudah tahun 94. Ya kok ini malah bersukacita. Tapi itu yang terjadi. Berapa bulan kemudian saya cuti, saya pergi ke Surabaya, ketemu adik saya yang paling kecil. Dia juga pendeta tapi enggak full timer, saudara. Dia bilang kode itu kok gede. Mungkin kode salah dengar suara Tuhan. Mungkin Tuhan ingin memberikan rumah yang lebih bagus dari yang pertama, yang kode batalkan. Saya pikir masuk akal. Pulang ke Jakarta saya cari yang lebih representatif itu. Bilimun, perumahan Bilimun di Kalimalang. Itu lebih representatif. Saudara. Cuma waktu itu baru berupa tanah 200 meter. Tanda jadinya 2 juta. Begitu saya bayar tanda jadi, kembali damai sejahtera hilang sama sekali. Kalau orang Jawa bilang bohwat, Pak. Nggak ngerti saya. Nggak masuk akalnya apa-apaan sih. Kok nggak ada urusan apa-apa, cuma mau beli rumah di Jakarta kok. Tiap kali beli, damai sejahtera hilang. Wah saya betul-betul bohwat, Pak. Saya pikir ini apa-apaan. Setelah berminggu-minggu saya berdoa, berpuasa, nggak ada. Akhirnya saya menghadap Omnyo almarhum. Waktu itu saya sudah pindah ke gereja beliau, saya konseling, dan Omnyo berkata, Yongki, kalau damai sejahtera tidak ada, artinya Tuhan tidak berkenan, batalkan. Dalam hati saya, Om ini bilang batalkan sih gampang. Saya ini sudah hilang 5 juta, nah ini mesti hilang lagi 2 juta. Dan family istri saya kan yang sudah kesenangan kita mau pindah dekat mereka kan pikir ini kok Yongki ini mungkin ada gangguan apa ini. Tapi karena tidak ada damai sejahtera, saya doa puasa terus gelisah terus. Saudara. Akhirnya saya batalkan. Begitu saya batalkan sukacita meluap-luap. Saya ini juga tambah heran ini apa-apaan kok model begini. Tapi saya baru ngerti kenapa saya dilarang oleh Tuhan pindah dari kota Depok. Ketika Omnyo manggil saya dan berkata, Yongki, kamu buka cabang dari GBI Sawangan di Hotel Bumi Wiyata. Saudara, dan saya lakukan itu tanggal 7 Januari 1996. GBI Bumi Wiyata berdiri. Dengan 100 orang jemaatnya Omnyo dari Sawangan yang tinggalnya di sekitar sini. Ya termasuk ada beberapa orang, Ibu Hana, Pak Edi dan sebagainya. Di sini ada Tante Yeni dan sebagainya. Ya, itu jadi mula-mula 100 orang. Dan kemudian sebelum pandemi, jemaat sudah bertumbuh menjadi 6.000 orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan yang kalau ini dikatakan, firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memelihara jalan orang-orang yang setia kepadanya. Saya lahir tanggal 7 September 1953. Ketika saya terdorong untuk menjadi pendeta full timer, saya waktu itu masih kerja di sekuler, saya doa puasa di Ungaran, Tuhan bilang tunggu. Tunggunya itu tepat 7 tahun. Bulan Juli kalau saya nggak salah ingat tahun 1994, saya diangkat Pak Niko jadi full timer tuh bulan Juni tahun 2001. Tepat 7 tahun. Waktu tadi Omnyo, saya mau pindah dari kota Depok, kehilangan uang pertama berapa? 5 juta, kedua 2 juta. Jumlahnya berapa? 7 juta. Dulu saya nggak ngerti saudara, kenapa? Ini angka 7 keluar terus. Hotel Bumi Wiyata tadi dibuka ibadah pertama 7 Januari 1996. Kemudian TDRP, Bait Salomo. Ketika saya doa puasa di Ungaran, 10 Desember 2009,
Tuhan bilang, bangun Bait Salomo di kota Depok. Dan Bait Salomo ditahbiskan tanggal 12 Desember tahun 2015. Berapa tahun? 7 tahun. Angka 7 itu keluar terus. 7 itu angka sempurna. Saya tidak ngomong saya sempurna, saudara, enggak. Yang sempurna itu siapa? Yesus. Tapi saya lihat, Tuhan bisa menuntun jalan orang seperti yang Dia mau, Dia kehendaki. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, kita lihat lagi ayat yang sudah sangat terkenal, yang sering saya sampaikan di sini. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan lagi. Ini bukan, ya tidak apa-apa, ini kita bahas dulu. Mari kita baca yang di highlight, saudara. 1, 2, 3. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Jadi bukan hanya jalan hidup kita dipelihara, dituntun, ditunjukkan oleh Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi kepada orang-orang yang setia kepada Dia, Tuhan menjaga. Apa yang kurang sih? Sudah ditunjukkan jalan. Dijaga lagi oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Next, ini ayat yang sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Ulangan 28 ayat 1-3. Enggak apa-apa, saya ulang-ulang terus, saudara, supaya nancep. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, mendengar dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Katakan dengan setia. Yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat selanjutnya, diberkatilah engkau buah kandunganmu, bakul adanmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, dengar baik-baik. Saya sudah baca Alkitab ini dari Kejadian Wahyu belasan kali. Nadanya sama. Kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, Tuhan akan setia pada kita. Kalau kita sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita, akan memberkati kita. Do you understand? Berikan tepuk tangan hebat bagi Dia. Ayat yang terakhir. Perumpamaan tentang talenta. Next. Ada seorang tuan akan pergi ke tempat yang jauh dan dia memanggil 3 orang hambanya. Yang pertama diberikan 5 talenta. Yang kedua diberikan 2 talenta, yang ketiga diberikan 1 talenta. Sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan kita itu lain-lain, saudara. Ya ada yang kemampuannya besar. Kalau bagi saya contohnya Pak Niko. Itu beliau diberikan 5 talenta. Ada yang kemampuannya sedang-sedang aja. Contoh saya dikasih 2 talenta. Ada yang lebih biasa lagi. Diberikan 1 talenta. Enggak ada yang salah, saudara. Jangan minder. Itu sesuai dengan kehendak si pemilik kita. Nah, perhatikan ini. Ini pelajaran yang sangat indah. Lama setelah itu Tuhan itu datang kembali dan menagih tanggung jawab dari ketiga hambanya. Hamba yang dapat 5 talenta datang dan berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan telah aku usahakan. Aku beroleh laba lagi 5 talenta. Apa kata Tuhan? Maka kata Tuhan itu kepada hamba yang punya 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam bagian Tuhanmu. Saudara, Tuhan memuji hamba yang dapat beroleh laba 5 talenta. Tapi Tuhan berkata, perhatikan ini.
Engkau setia dalam perkara kecil. Saudara, saya heran kalau ada orang di dunia ini, siapapun dia hamba Tuhan atau apa, sombong. Siapa? Kenal enggak sama Pak Yongki? Hamba Tuhan besar. Besar badannya. Enggak usah sombong, saudara. Engkau punya gereja besar, jemaatmu ribuan, dan enggak usah sombong. Di mata Tuhan semua perkara itu kecil. Di bumi ini perkaranya semua kecil. Amin. Enggak ada perkara besar. Nah, tapi kalau engkau yang lakukan perkara kecil di bumi ini, aku akan memberikan padamu hadiahnya tanggung jawab dengan perkara besar. Perkara besar itu pasti luar biasa. Di surga. Luar biasa. Kekal selama-lamanya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang punya 2 talenta datang berkata, Tuhan, 2 talenta Tuhan telah aku usahakan. Usahakan, saya minum dulu ya. Dua talenta Tuhan telah aku usahakan. Aku berhamba 2 talenta. Apa jawab Tuhan itu? Sama persis dengan yang 5 talenta. Tidak berbeda. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang dapat 2 talenta. Engkau baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Jadi tadi yang 5 talenta atau 2 talenta, perkara kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuk dan turun dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, masalahnya yang punya 1 talenta datang dan bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan orang yang jahat dan kejam. Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Karena itu aku takut, Tuhan. Karena itu talenta Tuhan aku sembunyikan dalam tanah. Ini ku kembalikan. Tuhan itu sangat murka. Dan bilang, kau hamba yang malas dan jahat. Karena itu dia panggil pengawalnya. Tangkap orang ini, ikat, buang. Di tempat ada ratapan dan ketak gigi. Itu mana? Nah. Orang ini masuk neraka bukan karena punya 1 talenta, saudara. Tapi karena dia malas dan tidak mau bekerja. Kalau orang ini punya 1 talenta, bekerja mendapatkan 1 talenta, pasti dipuji sama. Saya ulangi. Pujiannya tidak berbeda dengan yang punya 5 talenta. Karena memang kemampuan dia kan seperti itu. Orangnya mungkin kurang cerdas, apa segala macam. Gak apa-apa. Tapi talenta yang dia punya 1, kerjakan dengan baik. Dia akan dapat pujian yang sama dengan yang punya 5 atau 2 talenta. Dan dia juga dapat upah yang besar di surga. Tapi karena dia malas dan jahat, punya pikiran jahat, dia dibuang ke api neraka. Saudara, di sini engkau dan aku sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Tuhan. Bukti bahwa engkau ada di sini, bahwa engkau sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Lakukan 1 hal lagi, yaitu setia. Lakukan tugas-tugasmu, ikuti perintah-perintah Tuhan, kerjakan perintah Tuhan dengan setia. Sampai akhir. Katakan sampai akhir. Akhir kita tuh ada 2. As death atau rapture bersama kalau Tuhan datang. Enggak masalah yang mana, enggak masalah, saudara. Ya banyak sekali orang yang takut mati. Wah, kalau aku mati gimana? Loh saudara, kalau engkau setia dalam hidupmu, engkau enggak takut mati. Amin. Karena kematian itu berarti engkau terima upah. Enggak, kau tidak takut mati. Tapi kalau engkau tidak setia, ya takutlah, saudara. Takutlah. Saya tidak pernah lupa Om Nyo almarhum, ayahnya Pak Niko, yang saya gantikan sebagai karayon. Beliau berkali-kali berkata, jangan sampai jatuh sebelum garis akhir. Saudara dan saya ini kita sedang berlomba iman. Bukan berlomba melawan satu sama lain. Enggak. Berlomba mempertahankan iman saudara sampai ke garis akhir. Sampai engkau mati atau engkau rapture. Jangan sampai jatuh. Engkau murtad, engkau
meninggalkan imanmu. Kau menjual imanmu untuk yang lain-lain sebelum kau sampai ke garis akhir. Atau sampai rapture. Kalau itu terjadi engkau tidak setia. Dan goodbye surga. Selamat datang neraka. Katakan bersama saya, setia sampai mati. Kesimpulan, kesetiaan adalah karakter, sifat tabiat dari Allah sendiri. Dan salah satu buah Roh Kudus yang harus wajib kita miliki. Katakan, kesetiaan wajib saya miliki. Teladanilah Tuhan Yesus yang setia sampai mati di atas kayu salib. Maka berkat-berkat Allah di bumi dan di surga akan menjadi bagian kita. Saudara, tanggal 7 sebentar lagi. Ini tanggal 3 ya Pak ya. 4 hari lagi usia saya genap 70 tahun. Ya. Ini saya bukan promosi supaya saudara kasih saya hadiah. Ya. Tapi ini yang saya mau bilang saudara. Saudara yang masih muda-muda, mungkin saudara beriman, percaya sungguh bahwa Allah yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang setia, yang menepati janji-janjinya. Ya, bagus sekali memang harus begitu. Tapi bagi saya yang sudah umurnya 70 tahun, saya bukan lagi hanya percaya, bukan lagi hanya beriman bahwa Allah itu menepati janji-janjinya. Tapi saya sudah melihat sendiri buktinya. Saya sudah membuktikan, saya sudah mengalami bahwa Allah yang saudara saya sembah adalah Allah yang sangat setia, Allah yang sangat baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.